Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan sehat walafiat dan tetap semangat belajar ekonomi bersama Pak Bas. Pada kesempatan ini kita melanjutkan modul 2 unit 3. Kalau yang pertemuan sebelumnya kita membahas tentang permintaan, maka pada kesempatan ini kita akan bicara mengenai penawaran. Penawaran adalah suatu daftar tentang berbagai jumlah barang yang akan ditawarkan dari berbagai tingkat harga yang berlaku di suatu tempat dan waktu tertentu. Nah, dalam hal ini penawaran itu kita pandang dari pihak produsen. Kalau permintaan dipandang dari sudut konsumen. Jadi dalam penawaran itu berapa jumlah barang yang akan ditawarkan atau diproduksi dari berbagai tingkat harga. Dalam tabel ini contohnya ini, harga 1000 yang dijual hanya 1 unit, harga 2000 yang ditawarkan 2 unit, dan seterusnya. Semakin naik harga barang, maka sebagai produsen, sebagai penjual, tentu kita akan menambah jumlah barang yang dijual, yang akan ditawarkan. Semakin mahal harga barang, maka jumlah yang kita jual akan ditambah. Jadi hal ini pun sudah menjadi hukum ekonomi yang dinamakan dengan hukum penawaran. Jadi hukum penawaran mengatakan jika harga suatu barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan bertambah dengan catatan ceteris paribus atau keadaan lain tidak berubah. Nah, menurut hukum penawaran tadi, maka harga barang mempunyai hubungan searah dengan jumlah barang yang ditawarkan. Harga naik, yang ditawarkan bertambah. Harga turun, yang ditawarkan berkurang. Nah, faktor yang pengaruhinya, jadi seberapa banyak barang yang akan kita jual, akan kita produksi, itu dipengaruhi pertama oleh harga barang yang bersangkutan. Kalau harganya murah, yang dijual sedikit dulu dah. Tapi harganya sudah naik, yang dijual kita tambah. Kemudian penguasaan teknologi. Kalau teknologinya masih sederhana, maka produksinya sedikit, maka yang ditawarkan juga sedikit. Tapi kalau kita mau menggunakan teknologi yang sudah canggih, produksinya meningkat, maka yang ditawarkan juga bisa banyak. Kemudian jumlah biaya produksi atau harga, faktor-faktor produksi, harga bahan baku, harga tenaga kerja, ini sangat mempengaruhi. Kalau biaya produksinya mahal, tinggi, maka ya kemampuan kita untuk memproduksi tentu akan sedikit. Tapi biaya produksinya murah, rendah, maka kita mampu memproduksi dalam jumlah yang banyak. Kemudian ketersediaan sumber daya, ketersediaan faktor-faktor produksi, bagaimana ketersediaan tenaga kerja cukup apa enggak, bahan bakunya cukup apa enggak, itu kan mempengaruhi. Kalau bahan bakunya banyak, tenaga kerja banyak, hasil juga bisa banyak. Tapi kalau tenaga kerjanya kurang, teknologinya juga masih kurang,
bahan bakunya sedikit, maka ya jumlah produksinya akan sedikit, yang ditawarkan sedikit. Kemudian ekspektasi harga pada waktu yang akan datang. Ekspektasi itu perkiraan harga pada waktu yang akan datang. Kalau kita memperkirakan waktu yang akan datang harganya tinggi, maka produksi sekarang ya kita tingkatkan untuk dijual pada waktu yang akan datang. Tapi misalnya harganya ke depan rendah, akan turun, ya kita produksinya dikurangi. Nah, dari tabel penawaran dapat dibuat kurva penawaran sebagai berikut. Jadi ini harganya 1000 yang tawarkan 1 unit, harga 2000 tawarkan 2 unit, dan seterusnya. Kalau kita gambar dalam bentuk kurva, maka gambarnya gini. Yang vertikal menunjukkan tingkat harga, yang horizontal menunjukkan kuantiti, itu jumlah barang yang ditawarkan. Harga 1000 yang ditawarkan 1, harga 2000 yang ditawarkan 2, dan seterusnya. Harga 5000 yang ditawarkan 5. Kemudian kita tarik garis lurus, garis yang menghubungkan antara perpotongan P dan Q. Kita tarik, ternyata kurvanya membentuk slope positif, berlereng positif, yaitu dari kiri bawah ke kanan atas. Jadi kurva penawaran ciri khasnya adalah berbentuk lereng positif atau slope-nya positif, yaitu dari kiri bawah ke kanan atas. Hal ini menunjukkan semakin mahal harga barang, maka jumlah yang ditawarkan semakin banyak. Mungkin itu dulu ya kali ini pertemuan kita hari ini cukup. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.